Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modaril. Di video kali ini kita akan berbagi tentang salah satu penyebab daripada tanaman kemanis tidak tumbuh secara normal. Nah teman-teman, di dekat saya ini adalah tanaman kemanis teman-teman, yang sudah kita tanam kurang lebih 4 tahun yang lalu teman-teman. Tapi kondisi dari tanaman ini tidak kelihatan bagus teman-teman ya. Untuk ukuran usia 4 tahun ini besarnya baru segini teman-teman ya, baru sepergelangan tangan. Tinggiannya ini sekitar kurang lebih 2 meter teman-teman, dan kelihatannya ini daun-daunnya ini tidak hijau tapi agak kekuning-kuningan, dan terdapat banyak ranting-ranting yang daun-daunnya sudah rontok teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat tanaman ini teman-teman tidak tumbuh secara normal, baik itu dari segi ukuran besar batangnya maupun dari segi ketinggiannya ya, karena untuk umur 4 tahun itu biasanya sudah pohonnya itu sudah besar ya, mungkin sudah bisa 2 jengkal atau lebih ya, sebesar ini teman-teman ya, mungkin bisa lebih. Nah kemudian kalau untuk ketinggiannya itu sudah bisa mencapai 5 meter teman-teman ya, seperti yang lainnya di sana teman-teman ya. Itu kita tanam di sini secara bersamaan teman-teman, tapi di sini kelihatan sekali ini pohonnya tidak tumbuh secara normal ya. Nah kemudian apa penyebabnya ya, tanaman ini jadi begini teman-teman, yang lainnya bisa tumbuh secara normal, ke pohon ini tidak ya. Nah di sini kita sudah menemukan penyebab daripada tanaman ini terkendala pada pertumbuhannya teman-teman, itu karena adanya serangan ulat ya. Inilah penyebab daripada tanaman ini tidak tumbuh secara normal teman-teman. Ini sudah ada bekas ya irisan kulitnya, yang dilakukan pengirisan ini oleh ulat ini teman-teman, dan ini sudah lama ya, ini sudah lama sudah menyatu lagi ya, jadi sudah ada bentuknya yang membengkak di sini teman-teman. Dan inilah penyebab daripada tanaman ini tidak tumbuh secara normal. Bagian atas teman-teman ini ada juga ya. Jadi untuk kondisi seperti ini sudah lama sekali terserang teman-teman ya, sehingga menyebabkan tanaman ini tidak bisa tumbuh secara normal karena diserang oleh ulat. Jadi ulat itu menggerogoti bagian dalam, memutus daripada aliran makanan teman-teman ya ke bagian atas. Dan di sini biasanya seperti ini teman-teman, kalau di bagian bawah daripada yang terserang ulat itu akan tumbuh tunas teman-teman, seperti ini. Ini tunas-tunas baru teman-teman yang tumbuh ya. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian di sini di cabang-cabangnya ini sudah ada lagi teman-teman. Nah ini sudah ada 2 bagian yang terserang ya, 1, 2 ya. Ini daun-daunnya menguning teman-teman, dan sudah ada ranting-rantingnya teman-teman. Walaupun serangan ulat ini tidak membunuh secara spontan teman-teman, tapi ini akan membunuh secara perlahan ya. Nah ini nanti biasanya akan patah nih teman-teman ya. Di sini lama kelamaan ini bisa patah ini teman-teman, jadi rentan patah, kemudian digantikan oleh tunas yang seperti ini teman-teman. Nah tentunya akan membutuhkan waktu lagi untuk menumbuhkan atau memperbesar tunas-tunas ini ya, kalaupun tidak terserang oleh ulat lagi ya. Kalau terserang oleh ulat lagi ya, tanaman ini akan sebegitu terus. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman tanaman ini terserang dari bagian bawah, nah itu akan lambat lagi tingginya teman-teman. Biasanya ulat-ulat seperti ini akan menyerang tanaman pada usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun teman-teman ya. Kalau sudah lebih dari umur 4 tahun, kalau tanaman sudah besar, itu biasanya tidak menyerang ya teman-teman. Kalaupun menyerang itu cuma pada bagian daripada cabang-cabangnya saja, yang tentunya tidak begitu berpengaruh. Nah teman-teman, itulah akibat daripada serangan ulat tadi teman-teman. Ulat tersebut sangat sulit diberantas teman-teman, karena keberadaannya di dalam ya. Dia berada di dalam teman-teman ya. Ini berkemungkinan saja masih ada ulatnya, tapi kita tidak tahu ulatnya itu berada di posisi yang mana. Jadi kalau kita lakukan penyemprotan dari luar, ini tidak akan ada gunanya teman-teman. Jadi untuk melakukan pemberantasan seperti ini, kita sebenarnya belum memiliki solusi yang tepat teman-teman. Kita akan cari ya
solusi yang tepat untuk pengendalian ulat yang menyerang seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita belum menemukan ya, teman-teman. Dan beginilah, teman-teman, kondisi tanaman saya yang terserang ulat ya, karena ulat itu adalah salah satu pemicu yang membuat tanaman kemanis itu tidak berkembang secara normal, teman-teman. Ya, di samping adanya hama dan penyakit yang lainnya. Tapi ulat ini, teman-teman, ya masih dalam kategori yang penyerangannya itu terbatas ya, teman-teman. Tidak secara keseluruhan tanaman kemanis itu bisa diserang. Ya. Dan ini juga kita lihat ya, tanaman ini kalau nanti ya bisa kita lakukan pemangkasan pada bagian-bagian yang terserang ulat tersebut, teman-teman. Kemudian kita akan pelihara tunas yang tumbuh ya. Nah, teman-teman, inilah kondisinya, teman-teman, tanaman yang sudah terserang ulat. Dan ulat itu adalah salah satu yang menyebabkan daripada tanaman kemanis tidak tumbuh secara normal, teman-teman. Nah, teman-teman, demikian saja sharing kita tentang salah satu penyebab tanaman kemanis tidak tumbuh secara normal. Oke, teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.